Assalamualaikum adik-adik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita belajar pembelajaran 2 ya. Adik-adik yang belum menonton video pembelajaran yang pertama, silahkan tonton dulu ya, agar adik-adik mudah memahami video pembelajaran yang kedua ini. Di pembelajaran yang pertama, kamu sudah mengetahui bukan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan dengan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Kamu perlu tahu, hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda juga loh. Yang bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap antara lain burung, kupu-kupu, bangau, dan yang lainnya. Ada juga hewan yang bergerak dengan cara berjalan menggunakan kakinya. Contohnya, ayam, itik, kambing, kerbau, dan yang lainnya. Kemudian, ada hewan yang bergerak dengan cara berenang dengan menggunakan siripnya. Contohnya, ikan paus, ikan nila, ikan lumba-lumba, dan yang lainnya. Ada hewan yang bergerak dengan cara merayap. Contohnya, cicak. Ada juga hewan yang bergerak dengan cara melata. Contohnya, ular, cacing, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adik-adik pasti tahu, katak bergerak dengan cara melompat. Contoh yang lain selain katak yang bergerak dengan cara melompat, contohnya kanguru, kelinci, dan yang lainnya. Sekarang, ayo kita perhatikan tumbuhan. Apakah tumbuhan itu juga bergerak? Jawabannya iya adik-adik. Tumbuhan juga bergerak. Cara tumbuhan bergerak, yang pertama, tumbuhan akan bergerak menuju cahaya matahari. Kemudian, pada tumbuhan putri malu, ketika kita sentuh daunnya, daunnya akan mengucup. Nah, ini juga merupakan contoh dari pergerakan pada tumbuhan. Selanjutnya, bunga matahari. Nah, bunga matahari ini ketika pada pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur karena matahari sedang berada di arah timur. Tapi ketika siang hari, bunga matahari menghadap ke atas karena matahari sedang berada di atas. Dan ketika sore hari, matahari menghadap ke arah barat karena matahari sedang berada di arah barat. Nah, itulah contoh dari pergerakan pada tumbuhan. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Sedangkan cacing dan ular bernapas dengan permukaan kulitnya. Nah, sekarang apakah tumbuhan itu juga bernapas? Nah, jawabannya iya. Tumbuhan juga bernapas melalui akar, batang, dan bagian bawah daunnya. Nah, bagaimana cara tumbuhan bernapas? Tentu, cara tumbuhan bernapas berbeda dengan cara manusia dan hewan. Perbedaannya, manusia dan hewan itu menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan sebaliknya, dia akan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Alat pernapasan pada tumbuhan juga berbeda dengan alat pernapasan pada manusia dan hewan. Alat pernapasan pada tumbuhan disebut dengan stomata. Nah, stomata inilah yang membantu tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen.
Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat. Nah, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Tentu iya ya adik-adik, tinggi badanmu tentu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1. Kalau tumbuhan dan hewan bagaimana? Apakah kamu pernah mengamati pertumbuhan pada tumbuhan dan hewan? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar contoh dari pertumbuhan pada tumbuhan yang bermula dari biji. Biji tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tumbuhan. Selanjutnya ini gambar pertumbuhan pada hewan. Salah satu hewan yang kita ambil pada ayam. Ayam itu bermula dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam. Dan anak ayam ini tumbuh menjadi induk ayam. Selain itu, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup juga berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Hewan bertelur disebut juga ovipar. Nah, ini adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, ikan, itik, dan cicak. Selanjutnya hewan yang beranak atau vivipar. Nah, ini merupakan kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kambing, kerbau, sapi, dan kuda. Nah, yang terakhir kelompok hewan yang bertelur dan juga beranak atau disebut juga dengan ovovivipar. Nah, ini adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan adalah ular. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, sekarang apakah tumbuhan memerlukan makanan? Tentu iya ya adik-adik. Tumbuhan juga butuh makanan untuk dia bisa tumbuh. Nah, apa makanan untuk tumbuhan? Nah, makanan untuk tumbuhan adalah air dan pupuk. Oleh sebab itu, adik-adik yang punya bunga dan tumbuhan yang lain di rumah harus mesti disiram dan diberi pupuk yang cukup agar dia tidak layu dan bisa tumbuh dengan baik. Oke, selanjutnya makhluk hidup PK terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan juga berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilau lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika kita sentuh. Dari penjelasan Miss Laila tadi, coba kita sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Yang kedua, makhluk hidup itu bernapas. Yang ketiga, makhluk hidup itu berkembang biak. Yang keempat, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Yang kelima, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Yang keenam, makhluk hidup itu PK terhadap rangsangan. Adik-adik, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna loh. Manusia dapat melakukan gerak dengan berbagai macam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh gambar gerak berjalan. Yang pertama, ini gambar berjalan ke kiri. Nah, perhatikan ya adik-adik. Yang kedua, ini berjalan ke samping kanan. Yang ketiga, berjalan ke depan. Yang keempat, berjalan ke belakang. Nah, adik-adik bisa mencobanya bersama guru atau bersama orang tua. Nah, untuk berjalan ke belakang, adik-adik mesti berhati-hati. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang di belakang kita. Jadi, mesti lakukan dengan dampingan orang tua atau guru ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari gerak berlari. Nah, ini
ada Edo, dia berlari ke depan. Yang kedua, berlari ke belakang. Yang ketiga, berlari ke samping kanan. Yang keempat, berlari ke samping kiri. Nah, gerak berlari ada variasi yang lain loh adik-adik. Ada berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Nah, seru sekali adik-adik. Adik-adik bisa mencobakannya loh. Lalu, cobalah melakukan gerak gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Nah, ini adalah contoh gambar gabungan antara gerak berjalan dan berlari ya adik-adik. Melihat gambar ini sepertinya seru juga ya adik-adik. Kita boleh mencobakannya juga loh. Caranya, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Kemudian ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama, buatlah barisan di depan garis awal. Nah, ini adalah garis start ya adik-adik. Selanjutnya, kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Berikutnya, siswa berjalan mundur dari garis finish kembali ke garis start. Setelah kegiatan pertama, kita lanjut kegiatan kedua ya adik-adik. Kegiatan kedua ini adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish. Kemudian dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Dalam setiap perlombaan, selalu ada yang menang dan kalah ya. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Dan yang kalah tidak boleh berkecil hati ya, dan harus tetap berusaha. Untuk sikap bersyukur, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Adik-adik, bersyukur itu adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan dari sila pertama. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Di antaranya, kita mesti menyayangi hewan dan memberinya makan. Kemudian kita harus merawat tanaman dengan baik, menyiramnya dan memberi pupuk. Dan yang ketiga, kita harus menghargai teman karena kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dan kita tidak boleh mengejek orang lain. Nah, adik-adik mesti menjalankan sikap ini dalam kehidupannya sehari-hari ya. Nah, selesai pembelajaran kita hari ini. Thank you for watching. Semoga penjelasannya bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.